Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i. Dan ini adalah khawarikul adat. Khawarikul adat katanya. Pengakuan congkak, pengakuan sombong, merendahkan para imam mazhab yang memberitahu kita cara sholat, memberitahu kita cara berwudu, memberitahu kita tentang hukum-hukum fikih yang lain, malah direndahkan. Emang Habib Abdullah bin Al-Faqih ini ketika dia masih kecil belajar tata cara sholatnya ke siapa? Tiba-tiba ketika dia sudah besar, berjenggot, lalu mengeluarkan fatwa. Sesungguhnya kalian bukan yang pantas menjadi muridku. Yang pantas menjadi muridku adalah Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini ada satu pembahasan mengenai Habib. Pokoknya kalau kita membahas Habib ini tidak ada putus-putusnya. Karena doktrinnya sudah ratusan tahun, teman-teman. Mereka mendoktrin kepada umat di negeri ini sudah ratusan tahun. Jadi ibarat pisau itu sudah berkarat. Jadi karatannya itu sudah sangat luar biasa. Bukan cuma sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sampai apapun, kentut pun keluar dari mereka dianggap berkah. Wong kakinya saja dicium, ya? Kakinya dicium. Sampai-sampai ada kiai yang memuliakan habaib lagi mabuk, lagi teler, bermimpi dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah, disuruh mangap gitu, lalu diludahin mulutnya. Saya kalau ingat dengan video itu, kalian tonton yang ini nih. Ini adalah video pembahasan di mana saya mereaction ceramahnya Kang Bahar Smith yang menceritakan tentang keutamaan menolong sayyid atau habaib yang lagi teler mabuk, memuliakan yang lagi mabuk. Dan sekarang kita masih berbicara tentang kemuliaan. Khawarikul adat katanya. Jadi ada khawarikul adat di mana sampai-sampai menyombongkan diri kalau dirinya jauh lebih mulia daripada keempat imam mazhab. Dan ini habaib loh, habaib lagi. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita dengar seperti apa kecongkakannya. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan. Ente nggak pantas ya Hasan. Oh, ini Habib Hasan. Habib Hasan As-Segaf. Habib Hasan As-Segaf menceritakan tentang Al-Imam Al-Qutub Al-Hafiz Al-Musnid Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Panjang. Emang kalau nama-nama terlalu panjang tuh dan julukan-julukan di depan akan lebih sakral ya teman-teman. Al-Imam, Al-Qutub, Al-Hafiz, Al-Musnid, Profesor, Doktor, Habib, ada 7 titel yang disematkan kepada nama Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Lanjut. Jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i. Kelahiran tahun berapa orang ini ya? Profesor, doktor, berarti orang-orang zaman modern sudah ya, bukan orang-orang biasanya seperti Al-Faqih Muqaddam. Kalau Al-Faqih Muqaddam kan yang diceritakan kisah-kisah halunya itu. Kalau sekarang titel, ini orang modern juga ini katanya, ada fotonya ya teman-teman. Yang patut menjadi murid saya itu bukan kamu Hasan, tetapi yang pantas jadi murid saya adalah Al-Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dan semua imam-imam ahli hadis yang lain. Apa alasannya dia sampai-sampai berani merendahkan para imam mazhab? Apa alasannya? Imam Hanafi, Imam Malik, coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Nggak ada yang berani, cuma orang halu yang berani ngomong seperti itu cuma. Kalau beliau bukan orang besar. Kalau beliau bukan orang besar, artinya hanya orang besar yang mampu ngomong seperti itu. Kenapa Imam Syafi'i tidak pernah berbicara tentang kewalian-kewalian? Kalau dirinya berkaramah, dirinya mampu terbang, dirinya mampu memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Tidak ada satu riwayat pun Imam Syafi'i bercerita seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah merendahkan imam-imam hadis yang lain. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak pernah merendahkan tabi'in, sahabat. Kalau orang-orang Syiah kan banyak mereka. Banyak yang merendahkan para sahabat. Bukan cuma merendahkan. Sampai mengkafirkan teman-teman. Ya Allah. Dan ini adalah khawarikul adat. Khawarikul adat katanya. Pengakuan congkak, pengakuan sombong, merendahkan para imam mazhab
yang memberitahu kita cara sholat, memberitahu kita cara berwudu, memberitahu kita tentang hukum-hukum fikih yang lain, malah direndahkan. Emang Habib Abdullah bin Al-Faqih ini ketika dia masih kecil belajar tata cara sholatnya ke siapa? Mengikuti imam siapa awalnya? Nanti ketika kita bertanya, itu Habib Abdullah bin Al-Faqih ketika dia masih kecil dulu belajar wudu ikut mazhab siapa? Tiba-tiba ketika dia sudah besar, berjenggot, lalu mengeluarkan fatwa, sesungguhnya kalian bukan yang pantas menjadi muridku. Yang pantas menjadi muridku adalah Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Allahu Akbar. Ini justru mengingatkan saya kepada akidahnya orang Syiah Rafidhah yang ekstremis, yang garis keras, di mana mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah mengangkat Nabi. Harusnya yang diangkat Nabi bukan Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Itu yang seharusnya diangkat menjadi Nabi, bukan Muhammad. Wahyu harusnya turun kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ya, Siti Aisyah dikatakan penzina, dikatakan pelacur, dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan orang-orang kafir. Umar, Utsman, Abu Hurairah, dan sobat-sobat yang lain banyak yang dikafirkan oleh mereka. Saya ingat kepada perkataan itu loh. Ya, mendengar pernyataan seperti ini, saya jadi teringat kepada orang Syiah yang melaknat istri Nabi beserta para sahabatnya. Allah, kalau kalian ingat kepada apa? Ya, ketika ada statement, kalian tidak pantas jadi muridku. Yang pantas adalah keempat imam mazhab. Na'udzubillah. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Kenapa dari A sampai Z? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Oh, sudah dihafal. Kalau sudah dihafal, lalu mau jadi guru mereka begitu. Mau ngajarin apa kepada Imam Syafi'i? Oh, satu lagi. Kalau saya mendengar kalimat ini, teringat kepada ceramahnya Guru Zudi atau Guru Udin dah, saya lupa. Pokoknya kedua muridnya Guru Sekumpul itu. Bahwa dia katanya mendengar kalimat dari Guru Sekumpul. Kalau Guru Sekumpul tengah mengajari ke-9 wali, teman-teman. Wali Songo ada di kamarnya Guru Sekumpul lalu diajari. Bagaimana mungkin arwah orang yang sudah mati lagi ngaji ke dunia? Ngaji apa? Terputus amalan ketika orang meninggal, teman-teman. Bahkan orang yang sudah mati pun, ya, jangankan orang kafir, orang zindik, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, ketika mereka mati, mereka ingin bangkit lagi, teman-teman. Untuk apa? Untuk bertaubat, untuk beribadah, teman-teman, untuk menyembah Allah. Mereka, orang-orang yang sudah mati itu, orang-orang kafir itu, pengen dihidupkan kembali untuk bertaubat. Tiba-tiba para wali songo yang sudah wafat, yang sudah terputus hubungannya dengan dunia, malah bisa bangkit lagi. Arwahnya dipanggil untuk ngaji. Ngaji untuk keperluan apa? Betapa parahnya kedustaan mereka ini. Na'udzubillah min dzalik. Akankah kita masih tetap menjadi orang yang dungu, beragama dengan cara-cara yang dungu seperti ini? Jangan, teman-teman. Mari kita sadar lagi. Mari kita bangkitkan lagi akal sehat kita. Jangan mau dimatikan oleh pendongeng-pendongeng seperti ini. Lanjut lagi. Sehingga pada umur 50 tahun, ngapain ketika di umur 50 tahun? Terbang. beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Hafiz, Al-Kutub, doktor, profesor. Sayyidina wa Maulana Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Faqih radhiyallahu anhu. Astagfirullah. Saya aja dibilang Allahu Akbar. Radhiyallahu anhu. Profesor doktor. Ini adalah kengacoan yang benar-benar nyata, ya. Di mana kengacoan-kengacoan seperti ini tuh kebanyakan hadir dari kalangan-kalangan Bani Ba'alawi. Kenapa bersumber dari mereka semua kengacoan ini? Ya, sehingga apa? Para buya-buya, kiai-kiai, gus-gus yang berafiliasi dengan Habib-Habib ini, berafiliasi dengan Bani Ba'alawi, pasti pemikirannya sama. Kalau tidak merendahkan Nabi, merendahkan para sahabat. Kalau tidak merendahkan para sahabat, merendahkan para tabi'in, merendahkan para imam-imam hadis, merendahkan imam mazhab, merendahkan wali songo bahkan. Terjadinya cuma ya di Bani Ba'alawi ini. Terjadi di kalangan mereka saja. Sampai-sampai kita orang Indonesia ini yang taklid buta kepada mereka sudah tidak mau
belajar lagi tentang kebenaran. Malah mereka mencari kebenaran, teman-teman. Ketika berdialog dengan saya, yang dibawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar. Allah, apa-apaan ini? Apa-apaan? Saya pribadi ketika melihat pernyataan-pernyataan Habib-Habib begini, bahkan sampai keluar statement, satu Habib yang bahlul itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Mau dikemanakan kalian beragama? Mau dibuat apa agama ini? Saya tidak punya banyak komentar di sini ya. Satu kata yang ingin saya pesankan kepada kalian. Jangan pernah lagi percaya kepada gedabrusan para oknum-oknum habaib yang model seperti ini. Begitu dari saya.